Sudah 56 tahun peristiwa G30S PKI berlalu. Tepatnya sejak tanggal 30 September 1965 silam. Beragam kisah peristiwa G30S PKI di Indonesia masih ramai menarik perhatian masyarakat. Di antaranya, kisah terbunuhnya para Jenderal TNI AD dalam aksi G30S PKI yang juga mengungkap cerita lolosnya mantan Presiden Soeharto. Kisah ini tertuang dalam buku autobiografi Ibu Tien Soeharto berjudul Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Di sana dijelaskan akibat musibah yang dialami Tommy Soeharto. Soeharto harus berjaga di rumah sakit, namun itu secara tidak langsung justru menyelamatkan Soeharto dari aksi penculikan. Dikisahkan pula, ada seorang anak perempuan yang mengaku anak Soeharto mendatangi rumah dan membawa racun tikus. Ibu Tien meyakini anak itu adalah suruhan untuk menghabisi Soeharto dengan perintah memasukkan racun tikus ke dalam minuman atau makanan Soeharto. Ibu Tien, istri Soeharto, sengaja berkumpul di markas Persit untuk mendengarkan penjelasan dari Menteri atau Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani. Pak Yani dalam pertemuan tersebut menjelaskan situasi politik pada waktu itu yang makin gawat. Kenangnya seperti terungkap dalam buku autobiografinya berjudul Siti Hartinah Soeharto, Ibu Utama Indonesia. Selama saya menjabat istri prajurit, baru pertama kali itulah saya menerima uraian politik yang menyangkut nasib negara dan bangsa, lanjutnya. Biasanya seorang istri prajurit itu tidak diberitahu hal-hal yang bersifat rahasia, lanjut Ibu Tien. Seusai mengikuti acara itu, Ibu Tien pulang ke rumahnya di Jalan Haji Agus Salim. Melihat ibunya pulang, anak-anaknya meminta dibuatkan sup kaldu tulang sapi. Ibu Tien lalu membuatkannya. Namun, ketika dirinya sedang membawa panci berisi sup panas yang hendak ditaruh di ruang makan, tiba-tiba Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto yang saat itu berusia 4 tahun menabrak tangan ibunya. Akibatnya, sup itu tumpah dan mencelakai Tommy. Air sup tumpah dan mengguyur sekujur tubuhnya. Kulitnya terbakar dan melepuh-lepuh. Saya ingat pelajaran P3K di Kostrad. Kalau luka bakar obatnya Leperstran Salep. Kebetulan ada persediaan di rumah. Maka obat itulah yang saya oleskan ke kulitnya, kata Ibu Tien. Setelah itu, Tommy dibawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto untuk dirawat. Soeharto sempat menjaga Tommy bersama Ibu Tien. Sekitar pukul 00.00, Ibu Tien meminta Soeharto agar segera pulang ke rumah karena pada waktu itu Mamik, putri bungsu Soeharto, sedang sendirian di rumah. Apalagi ketika itu usia Mamik baru 1 tahun. Pengakuan Ibu Tien itu diamini Soeharto. Menurut Soeharto, tanggal 30 September 1965, kira-kira pukul 21 WIB, ia bersama istrinya sedang berada di Rumah Sakit Gatot Subroto menengok Tommy yang masih berusia 4 tahun. Kira-kira pukul 10 malam, saya sempat menyaksikan Kolonel Latif berjalan di depan sel tempat Tommy dirawat. Kira-kira pukul 12:04 tengah malam, saya disuruh oleh istri saya cepat pulang ke rumah di Jalan Haji Agus Salim karena ingat Mamik, anak perempuan kami yang bungsu yang baru setahun umurnya. Saya pun meninggalkan Tommy dan ibunya tetap menungguinya di rumah sakit, tenang Soeharto. Tiba-tiba seorang pria bernama Hamid mengetuk rumah Soeharto yang kebetulan menjadi ketua RT. Hamid adalah seorang juru kamera. Ia mengaku baru saja mengambil gambar tembak-tembakan yang terjadi di sejumlah tempat. Tak lama kemudian, datang Mas Suri SH, tetangga Soeharto. Kepada Soeharto, Mas Suri mengaku mendengar suara tembakan. Soeharto pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah tanda tanya itu, muncul Broto Kusmarjo. Lelaki itu mengabarkan bahwa telah terjadi penculikan terhadap sejumlah jenderal. Sekitar pukul 06.00, Letkol Sujiman datang ke rumah Soeharto.
Lelaki itu mengaku diutus Mayor Jenderal Umar Wirahadi Kusuma, Panglima Kodam 5 Jaya. Kepada Soeharto, Sujiman memberitahu bahwa ada konsentrasi pasukan di sekitar Monas. Mendengar cerita itu, Soeharto bergegas mengenakan pakaian loreng lengkap, bersenjata pistol, pet, dan sepatu. Sebelum berangkat ke markasnya, Soeharto berpesan kepada Sujiman, "Segera kembali sajalah dan laporkan kepada Pak Umar, saya akan cepat datang ke Kostrad dan untuk sementara mengambil pimpinan Komando Angkatan Darat," katanya. Tak lama kemudian, Soeharto terlihat berjalan menuju Jeep Toyota, kendaraan dinasnya. Tanpa seorang pengawal, Soeharto tancap gas menuju markas Kostrad di Jalan Merdeka Timur. Ketika itu, Soeharto melihat suasana di ibu kota berjalan seperti biasa. Sepertinya tak ada tanda-tanda telah terjadi sesuatu. Lalu lalang manusia dan arus kendaraan terlihat seperti biasanya. Begitu juga becak-becak yang biasa mangkal di ujung kampung. Radio Republik Indonesia juga terlambat menyiarkan tragedi pekat dan menyayat hati seluruh rakyat Indonesia. Padahal, biasanya RRI sudah mengudara pukul 07.00 pagi. Herannya hingga pukul 07 pagi RRI tak juga bercuap-cuap. Aneh. Begitu juga ketika Soeharto memasuki markasnya. Tak ada tanda-tanda bahwa telah terjadi aksi penculikan dan pembunuhan secara keji. Justru, Soeharto hanya mendapatkan laporan dari petugas piket yang mengatakan bahwa orang terpenting Bung Karno tidak jadi ke istana, tetapi langsung ke Halim. Di istana, Presiden juga terlihat melompong. Soekarno ketika itu sedang tidak ada di tempat, padahal Jumat 30 September Bung Karno sempat tampil di depan peserta Munas Teknik di Istora Senayan. Setelah itu, Bung Karno tak kembali ke istana, melainkan memilih tinggal di Wisma Yaso. 1 Oktober 1965. Mayor Jenderal TNI Soeharto tampak serius di depan radio yang ada di markas Kostrad. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta, telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari angkatan lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai oleh Letnan Kolonel Untung, begitu suara radio yang terdengar. Mendengar nama Letkol Untung disebut, Soeharto sontak terkejut bukan kepalang. Saya mendengarkan siaran RRI pertama mengenai gerakan 30 September. Saya segera mendapat firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol Untung. Saya ingat dia seorang yang dekat rapat dengan PKI. Malahan pernah jadi anak didik tokoh PKI Alimin, tutur Soeharto. Menjelang tengah malam, Soeharto bertemu dengan Marskal Muda Leo Watimena yang sengaja datang ke Kostrad untuk meminta penjelasan. Kepada Leo, Soeharto bercerita bahwa ia mengenal Untung sejak lama ketika menjadi salah satu komandan Resimen 15 di Solo. Saat itu, Untung menjadi salah satu komandan Kompi Batalion 444. Gerakan 30 September yang dipimpin Untung bukan sekedar gerakan yang akan menghadapi Angkatan Darat dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Gerakan Untung mempunyai tujuan lebih jauh, ingin menguasai negara secara paksa atau coup, kata Soeharto. Sebelumnya, Soeharto juga sempat mengadakan rapat khusus bersama asisten-asistennya beberapa jam setelah ia mendengar peristiwa itu dari RRI. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya sekedar mencari keadilan, karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan sebagian dibunuh. Akan tetapi, sebagai prajurit Sabta Marga, kita merasa terpanggil untuk menghadapi masalah ini karena yang terancam adalah negara dan Pancasila. Saya memutuskan untuk melawan mereka, jelas Soeharto. Karena itu, Soeharto memerintahkan Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk segera bertindak, merebut kembali RRI dan pusat Telkom yang telah dikuasai pemberontak. Setelah itu, ia menghubungi para Panglima Angkatan dan Polri melalui radiogram
Soeharto mengeluarkan perintah harian kepada para pangdam di daerah agar menguasai daerahnya masing-masing, memberikan laporan secara teratur, dan gerakan pasukannya hanya atas perintah Panglima Kostrad. Ibu Tin masih menjaga anak kesayangannya Tommy di RSPAD, sementara suasana di RSPAD terlihat agak berbeda dari hari biasanya. Tak lama kemudian, Ibu Tin baru mengetahui kalau semalam telah terjadi penculikan terhadap jenderal-jenderal yang dilakukan pasukan Cakrawirawa. Mendengar berita ini, saya jadi gelisah dan ingin pulang ke rumah dengan segera. Saya pamit pada dokter kepala rumah sakit, tapi beliau berkeberatan jika tidak ada izin dari Pak Harto. Saya bilang tidak usah menunggu perintah, pokoknya saya mau pulang, kenang Ibu Tin. Hingga 1 Oktober sore, Soeharto belum memberikan kabar kepada istrinya apa yang sesungguhnya terjadi di Jakarta. Sementara detik demi detik, pikiran Ibu Tin semakin gelisah. Maka, saya nekat saja untuk pulang karena saya gelisah dan tidak betah lebih lama di rumah sakit. Saya pikir nanti kalau terjadi hal-hal yang lebih gawat, anak-anak di rumah, saya di rumah sakit, nanti saya tidak bisa berbuat apa-apa, katanya. Hari itu juga, Ibu Tin membawa Tommy pulang ke rumahnya diantar Probo Sutejo dan ajudan Soeharto bernama Wahyudi. Mengantisipasi keselamatan istri Pangkostrad, Probo Sutejo meminta izin kepada Ibu Tin untuk membawa senjata. Saya minta permisi pada ibu, apakah boleh senjata-senjata yang ada di rumah kita bagi pada Ibnu Haryanto dan Ibnu Harjoyo. Ibu setuju. Saya sendiri pegang 2 jenis senjata, kenang Probo Sutejo. Sesampainya di rumah, Bu Tin tak terlihat suami tercintanya. Kabarnya Soeharto masih berada di markas Kostrad. Sementara Soeharto sendiri hanya memberikan amanat untuk disampaikan kepada istrinya agar segera mengungsikan anak-anaknya ke rumah ajudannya di Kebayoran Baru. Mendapat amanat itu, Bu Tin semakin penasaran. Ia tanya kepada ajudan senior Pangkostrad, Bob Sudiyo, yang ikut mempersiapkan pengungsian. Ini rahasia, Bu, jawab Bob. Karena Bob dianggap tidak mau terbuka, Probo Sutejo sempat ngamuk. Bob, kamu jangan begitu. Kalau terjadi apa-apa pada bapak, yang akan menderita dan kehilangan adalah istrinya dan semua keluarga termasuk saya, jelas Probo. Akhirnya Bob buka kartu bahwa Soeharto saat ini berada di markas Kostrad. Setelah itu, keluarga Soeharto boyongan ke Kebayoran Baru. Sedangkan Probo Sutejo tidak ikut. Selama sehari semalam berada di rumah ajudannya, Ibu Tin mendadak mendapat kabar yang menggelisahkan hatinya. Waktu saya di pengungsian, tiba berita dan diberitahukan kepada saya bahwa ada seorang anak perempuan sedang mencari ayahnya yang bernama Soeharto. Ia sedang menunggu di rumah Hairul Saleh, tuturnya. Seketika itu juga Bu Tin angkat kaki menuju ke rumah Hairul Saleh, mengenakan jaket tentara dan dikawal ajudannya. Ia berangkat dari Kebayoran Baru menuju ke Jalan Teguh Umar. Sesampainya di sana, Ibu Tin mendapati seorang anak perempuan yang sedang ditemani seorang anggota AURI. Saya lalu membawanya pergi. Tiba di rumah, saya interview. Dari jawaban-jawabannya sama sekali tidak cocok. Raut wajahnya saja tidak mirip sedikit pun dengan Pak Harto. Saya jadi yakin anak ini bukan anak Pak Harto, jelas Ibu Tin. Meski begitu, Ibu Tin masih tetap penasaran. Diam-diam ia membuka sebuah tas koper yang dibawa anak perempuan itu. Isinya hanya sebuah gitar dan sebungkus bubuk yang kelihatannya seperti bubuk pembasmi tikus. Selanjutnya, Ibu Tin meminta perempuan itu agar beristirahat di sebuah kamar yang kemudian pintunya dikunci dari luar. Setelah itu saya pergi ke Kostrad untuk menemui Pak Harto, melaporkan hal ihwal anak perempuan itu. Bapak bilang agar dibawa ke Kostrad saja. Keesokan harinya, ketika pintu kamarnya dibuka, kamar sudah kosong. Anak itu telah menghilang. Rupanya dia melarikan diri turun melalui jendela menggunakan stagen, tutur Ibu Tin.
Ibu Tin menafsirkan anak perempuan itu sengaja dipasang untuk melenyapkan Panglima Kostrad dengan menggunakan racun tikus yang dibawanya. Sejak itu saya tidak pernah bertemu lagi dengan anak itu. Tidak ada pula kabar beritanya, kata Ibu Tin.